doa dan seruan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami satu kali lagi bisa beribadah, kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami bawa doa kami, permohonan kami bawa isi hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk urapan yang baru. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan umat-Mu. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami terus hanya kepada-Mu yang punya segalanya dan mengatur segalanya dan tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk terima firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Amin. Karena firman itu Engkau sendiri dan kami siap untuk menerimanya dan melakukannya. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mantap, luar biasa ini. Luar biasa. Hari ini saya mau sampaikan pesan yang judulnya ini, The Promise Fulfillment.
Kalau bahasa Indonesianya awalnya saya dapatnya itu penggenapan janji ya dalam kehidupan kita nih. Seberapa banyak saya nggak tahu, masing-masing sudah menerima janji dari Tuhan ya. Yang udah jadi orang percaya berapa lama, tapi kita semua pasti sudah pernah dengar janji Tuhan, amin, dalam hidup kita ya. Nah, suatu waktu pada saat saya merenungkan firman Tuhan di dalam hadirat Tuhan, saya ingatkan gembala kita pernah kasih definisi kesuksesan itu dalam kehidupan kita, kehidupan orang percaya, bukan berapa banyak harta yang kita miliki, berapa mobil yang kita punya, berapa nol angka di tabungan kita atau di rekening kita. Tapi kesuksesan adalah seberapa jauh sih kita berjalan bersama Tuhan, menggenapi janji-janjinya, melakukan kehendak-Nya. Itulah kesuksesan sejati bagi orang percaya. Amin. Nah, begitu dalam perenungan, pertanyaannya yang muncul, seberapa jauh kita sudah berjalan bersama Tuhan? How far? Seberapa jauh sampai detik ini, sampai hari ini kita berjalan bersama Tuhan? Janji-janjinya itu berapa banyak yang sudah digenapi? Mungkin ada satu yang ngomong, Pak, saya rasanya pengen semua janjinya digenapi. Banyak sekali setiap tahun kalau saya berdoa menjelang tahun yang baru, kan suka ada kan ya, kita doa, pokok doa, mengucap syukur apa yang sudah terjadi. Setiap tahun rasanya Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan saya, Pak, dalam keluarga. Tapi ada juga mungkin, Pak, rasanya saya masih baru setengah jalan nih. Kayaknya setengahnya belum digenapi. Atau mungkin ada yang saya udah banyak berdoa, rasanya nih saya sampai titik yang gimana ya, bosen apa gimana ya, tapi saya doakan terus tapi nggak terjadi. Atau mungkin ada yang misal dari 10 janji, ini 8 udah digenapi, tapi ada 2 nih yang dari dulu saya belum berhasil. Tuhan rasanya belum jawab. Setiap masing-masing kita pasti punya pernyataan dan pertanyaan dalam kehidupan kita. Tapi di dalam perenungan itu, hadirat Tuhan selalu menenangkan kita. Amin. Sumber ketenangan tidak tempat yang lain selain hadirat Tuhan. Waktu saya mau merenungkan ini, promise fulfillment, akhirnya saya dapatkan bagaimana kita mau eksposisi kisah dari Gideon di Hakim-Hakim, yang akhirnya banyak sekali, mungkin media tahu nih, media tahu bagaimana saya persiapkan, bagaimana perjalanan Gideon sampai dia akhirnya menang, dia bisa menggenapi janji Tuhan di dalam kehidupan. Tapi rasanya waktu tadi saya datang ke sini, rasanya Tuhan bilang, udah, nggak usah kejar omset. Yang penting bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita merasakan Tuhan. Jadi saya rasa diminta Tuhan untuk mengajak umat di tempat ini. Mari kita start sama-sama dengan keadaan kita sekarang semua ini. Tuhan mau bilang, tenang. Cepat atau lambat pada saat kita terima janji Tuhan, digenapi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, jadi saya nggak mau kejar setoran. Tapi kalau ada momen ini, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Apalagi yang tadi tuh, ada bagian-bagian berapa banyak Tuhan, aku sudah berdoa untuk poin ini, tapi rasanya belum dijawab. Saya nggak tahu mengenai masalah apa. Ada yang jodoh, atau anak, kesembuhan, apa saja kata Tuhan. Hari ini Tuhan membuat sesuatu. Yang percaya katakan, tinggal bagian kita siapkan hati kita. Coba bilang sama saya, Tuhan, aku siap mengalami Engkau.
Haleluya. Nah, sekarang kita buka ya di Hakim 6. Tapi boleh nggak saya minta gini? Ini kan cerita mengenai Gideon, nama saya Gideon. Tapi mau nggak? Sekarang ini kita janji dulu kita semua Gideon. Oke? Tapi tetap kita maunya seperti Yesus, bukan mau seperti Gideon ya. Tapi di dalam cerita ini supaya kita meresapi setiap kita baca firman, kita mesti taruh diri kita di dalam cerita itu. Kalau nggak berasa nanti. Oh, ceritanya begini. Tapi kalau kita masukin diri kita, rasanya kita memberi diri kita, Tuhan mau bicara apa nih lewat cerita ini. Bukan hanya cerita aja yang aku kenal untuk membuat pengetahuan, tapi cerita itu meresap di dalam kehidupanku, karena ini yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ya, percaya, katakan amin. Ya. Ini Hakim ayat 6. Masalah ayat 1. Saya baca aja, Bapak Ibu renungkan ya. Gideon diangkat menjadi hakim. Ingat janji dulu ya, kita semua Gideon ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Pada saat kita baca firman, kita bisa punya respon macam-macam. Tapi saya buat meresap, saya mesti merendahkan diri. Saya nggak mau bilang begini, maksudnya melakukan apa yang jahat, tapi saya aman-aman aja Pak. Saya nggak jahat, saya nggak mencuri, saya nggak bohong, saya nggak apa. Saya baik-baik aja. Tapi saya mau pilih setiap saya renungkan firman Tuhan. Kalau di situ ada perkataan seperti itu, langsung saya merasakan begini, Tuhan, kalau memang ada sesuatu yang jahat yang mungkin aku tidak sadari, Tuhan bukakan dong, biar aku mengerti. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lihat ayat 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Lihat nih nomor 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya terbanyak-banyak seperti belalang. Bisa bayangkan musuh banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan untang-untangnya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Jadi pada saat itu, jadi kita taruh dalam cerita ini posisi kita. Karena bangsa Israel melakukan yang jahat, Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada musuh. Musuh yang begitu banyak. Bayangkan bangsa Israel baru selesai menabur, langsung diambil oleh musuh. Betapa menderita. Bukan saja yang ditabur diambil, tapi juga domba, lembu, dan keledai diambil. Mungkin ada bagian dalam kehidupan kita yang seperti bangsa Israel, yang akhirnya kita tidak bisa menjumpai janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Atau memang sekarang ada dalam prosesnya untuk menggapai janji Tuhan itu terjadi. Nah ini, mari kita sama-sama dalam posisi yang sama ini, dengan iman percaya tadi bahwa apa? Janjinya digenapi cepat atau lambat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.
Tepuk sama sebelahnya. Yuk mari percaya. Iya, yang luar biasa tuh jadi orang percaya ya. Berdoa tuh gratis. Pasti semua kan suka yang gratis, betul dong? Gratis tapi hasilnya itu luar biasa. Nggak ada lagi yang lain. Itu salah satunya saya pilih menjadi orang percaya. Bagian kita tinggal buka hati, memperkatakan iman, dan terjadi. Wih, tadi yang nyanyi, imanku berkata. Wih, imanku berkata, kita perkatakan dalam hadirat Tuhan. Cepat atau lambat terjadi. Amin. Tapi Tuhan sekarang sedang mengajari, nggak hanya berkata saja, berkata baik, berdoa baik, memuji baik, menyembah baik, tapi harus ada tindakannya, harus ada action. Amin. Kalau no action, talk only, namanya apa? NATO. Wah, ini orang ngomongnya doang, nggak ada actionnya. Oh, jadi jangan sampai kita jarang percaya yang bisanya doa aja, ngomong aja, tapi mesti ada actionnya. Coba bilang, bro, mesti ada actionnya, bro. Ya. Mesti ada actionnya, bisa kita bro aja. Nah ini yang luar biasa juga, actionnya apa? Tuhan kasih tahu nih sekarang. Wow. Supaya apa? Supaya janjinya digenapi. Amin. Amin. Aduh, luar biasa. Saya senang nih kalau yang responsif kayak gini Pak Yuda. Yes. Berarti umat yang siap diberkati lebih lagi. Emang ada pilihan sih, begitu firman itu lewat, dia bisa diam aja bisa, tapi dia lewat aja. Tapi begitu kita aminkan, entah bagaimana Tuhan ngaturnya tuh di alam roh nih, langsung nangkep masuk ke kita. Makanya kalau responsif keren banget ya. Coba nih, Gideon dipanggil oleh Allah, kita baca ya, Hakim-Hakim 6 ayat 12-14. Kali ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Wow, nih ya, tadi kita lanjut, namanya kita eksposisi. Tadi janji semuanya udah Gideon kan, semuanya namanya Gideon. Dalam keadaan baru menabur udah dicuri. Baru nabur Pak, belum tumbuh, baru nabur udah diambil. Sadis amat keadaan begini. Belum apa-apa diambil. Dalam keadaan begitu, sampai ketakutan, dia sampai mengirik di bawah tanah, bukan pada tempatnya, karena dia takut sama musuh. Tiba-tiba, nah itu keadaan seperti itu ya. Mungkin saya nggak tahu gimana keadaannya. Tuhan pasti bicara pribadi lepas pribadi. Mungkin Tuhan ingatkan, oh iya nih, area ini mungkin ada area finansial, area kebahagiaan keluarga, hubungan orang tua anak, saya nggak tahu. Aduh Pak, kayaknya masalah itu saya sulit seperti yang Bapak ceritain itu Pak. Betul Pak, mungkin kayak gitu ya. Tapi pada saat itu juga malaikat Tuhan datang bilang, kau pahlawanku yang gagah perkasa. Kau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kau akan mengalami terobosan dalam hal itu. Tapi dengan satu alasan dan alasan yang lain. Masa sih? Masa Tuhan?
Tuhan bercanda kali. Saya kan lemah, saya kan kecil, suku saya itu paling kecil. Masa sih Tuhan? Buktinya apa Tuhan? Sekarang keadaanku ini merana. Aku menderita. Mungkin dia ngomong itu dalam bahasa seharian sekarang. Aku menderita, buktinya mana? Aku cuma bisa berdoa. Aku tahu Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi nyatanya mana? You are not real. Mungkin begitu ya. Tapi saya mau bilang sekarang, mungkin ada area-area tertentu yang kita merasa putus asa. Kita merasa kayaknya apa mungkin ini bisa terjadi. Tuhan lagi mau bilang begini, kalau kau jumpai aku, segala sesuatu bisa terjadi. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Saya diingatkan kadang mungkin nanti waktu saya khotbah ini, kalau ada sesuatu yang Bapak diingatkan, Ibu diingatkan, atau saudara-saudara diingatkan, sesuatu hal yang mungkin yang udah pernah Tuhan sampaikan, kau coba lakukan, tapi rasanya sampai kamu putus asa, sampai udah gak mau doain lagi, dan kayaknya salah dengar mungkin atau apa. Tuhan bisa ingatkan dan Tuhan bisa bangkitkan sesuatu. Amin. Amin. Ya. Mari kita berjalan di dalam kairosnya Tuhan. Amin. Nah, Tuhan ingatkan ini di tahun ini. Karena area juga area worship. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Salah satunya yang membuat rintangan dalam kehidupan kita untuk berjumpa dengan Tuhan adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Ini kan bicara janji Tuhan adalah apa yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita berjumpa, betul-betul berjumpa dengan Tuhan, dan kita membebaskan Dia beracara penuh dalam kehidupan kita, tiada yang mustahil. Dia kan tetap perkasa dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap sumber mujizat dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang berubah-ubah siapa? Kita. Firman-Nya iya dan amin. Yang mesti menyelaraskan adalah kita kepada firman-Nya. Salah satunya yang membuat perjumpaan itu tidak terjadi kalau ada halangan-halangan yang tidak kita sadari. Halangan-halangan yang tidak kita sadari. Yaitu di sini. Pertama kali Gideon diminta menghancurkan penyembahan Baal. Ini bicara mengenai rintangan. Saya kerja di sekolah internasional. Jadi guru-gurunya ada orang Korea, ada orang Kamboja, ada orang Afrika, ada orang Amerika, ada orang Kanada, orang Australia. Sekolah Kristen. Jadi ada chapel tiap hari Rabu. Giliran kita, siapa yang jadi WL. Kadang yang jadi WL orang Korea. Dan kalau orang Korea yang jadi WL, kadang dia nyanyi lagu Korea. Masalahnya kan saya tahunya cuma Hamsamida sama Anyong Haseo. Yang lain saya nggak tahu. Nah, gitu ya. Nggak tahu. Oh sarangeo, iya betul ya. Wah, iya betul ya. Nah di luar itu kan saya nggak tahu. Dia nyanyi lah bahasa Korea tuh. Tapi bagusnya ada terjemahan sih. Jadi tahu. Cuma kan ngomong bahasa lain apalagi yang begitu-begitu, kan susah ngomongnya ya. Kadang-kadang hal-hal yang begitu bisa membuat kita gini loh. Rasanya saya pengen, aduh susah lah udah. Coba ada WA masuk nih, gitu ya. Tapi rasanya kalau memang siapapun dia mau pakai bahasa apapun, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Pilihannya, kita melewati itu, atau kita mau join. Akhirnya saya nggak jadi pegang handphone. Walaupun dia ngomong Korea yang saya susah, Tuhan kayaknya nanya sama saya, kamu nggak bisa ngomong bahasa Korea, tapi kamu bisa amin nggak? Bisa dong Tuhan. Masa amin nggak bisa? Bisa.
Jadi begitu dia ngomong Korea, satu kalimat ada terjemahan. Amin. Nah, sama juga kayak kita nih. Kita kan apalagi nama gereja kita World Transformation Church. Ini nggak bahasa Korea, bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris yang dipakai di seluruh dunia. Bisa aja, saya nggak tahu, ini saya bukan mau ini kemampuan orang beda-beda. Ada yang nggak bisa bahasa Inggris tapi bahasa Batak jago, bahasa Indonesia jago. Nah itu udah hebat, nggak apa-apa. Misalnya gitu ya. Atau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, yang bisa pokoknya ya. Tuhan kan nggak begini. Pak Suryo bahasa Inggrisnya lebih jago, berkatnya lebih banyak. Begitu nggak Tuhan? Enggak. Tapi Tuhan mau World Transformation Church, Pak Gembala senang nyanyi bahasa Inggris. Pada saat itu dinyanyikan, jangan ngeleos, aduh Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kalau saya ngomong takutnya lidah saya keseleo Pak. Kita kalau lidah keseleo, urutnya di mana? Jangan begitu, jangan begitu. Tapi kan bisa amin, betul nggak? Nggak bisa amin, iya juga bisa kan? Kalau ada satu kalimat pilihan, jangan sampai berkat itu lewat. Jangan sampai dilewatkan. Aduh, please deh. Sayang. Time is not money. Kalau dia udah lewat, bisa balikin lagi nggak? Pak, bisa Tuhan balikin atau malaikat Tuhan. Tadi menit kesekian dibalikin, nggak bisa. Mau punya duit berapa juga nggak bisa. Dilewatin. Itu yang lain diberkati. Beni diberkati. Amin. Kapan? Kemarin tuh berapa turun? Ya saya kelewat karena bahasa Inggris susah. Jangan sampai. Betul nggak? Oh bahasa Inggris kan nanti kalau ada WL nyanyi lagu bahasa Batak kan, kalau bahasa apa? Nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting ikutin terus, amin. Jangan pegang handphone atau langsung. Aduh malas lagu. Jangan. Tapi walaupun cuma iya dan amin, sambil juga belajar bahasa Inggris nggak apa-apa juga, ya kan? Siapa tahu namanya juga World Transformation Church. Nanti siapa tahu yang ada di sini jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Nah, saya ngomong gini karena ini ada satu lagu yang sangat memberkati. Ini bicara mengenai menghancurkan penyembahan Baal. Saya tahu di sini nggak ada yang menyembah patung, nggak ada. Nggak ada. Jadi buat kita yang nggak menyembah patung maksudnya apa nih? Berlaku buat kita juga nggak? Iya. Baal bentuknya bisa berbeda-beda dalam kehidupan kita. Kebiasaan juga bisa jadi Baal bagi kita. Bisa jadi idol dalam kehidupan kita. Bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Coba kita teliti hidup kita. Apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita? Contoh yang umum, kita suka sesuatu tapi begitu kita nggak melakukan itu langsung damai sejahtera, sukacita hilang. Itu berhala dalam kehidupan kita. Kita cuma boleh damai sejahtera dan sukacita hilang kalau Tuhan nggak ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau di luar nggak ada, selama kita punya Tuhan, kita tetap punya damai sejahtera dan sukacita. Ada teman kantor saya dulu, sekarang udah nggak di sini. Wah Pak, kalau saya nggak ada kopi, wah pusing 7 keliling, marah-marah. Kok bisa Pak berhala kopi? Ya iya, apa aja bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Dan itu bisa menjadi halangan dalam kehidupan kita, dalam penggenapan janji Tuhan. Saya nggak tahu, saya minta Tuhan aja, Tuhan bicara buat kami semua ini. Apa yang harus kami perbaiki dalam hidup kami? Kami mau hancurkan penyembahan Baal ini dalam kehidupan kami. Yang saya mau nyanyikan lagu mungkin belum pernah dikupas, tapi saya mau kupas sekarang. Judulnya Make Room, memberikan space buat Tuhan. Ingat sekali lagi, jangan diam aja, jangan melongo, jangan teralih kepada hal yang lain. Tuhan mau memberkati kita.
Walaupun nanti misalnya bahasa Inggrisnya nggak bisa atau apa, yakin aja, yes, karena ada terjemahan. Lagu ini mengatakan, this is where aku akan bawa Tuhan seluruh hidupku. Semua beban, semua crown bisa bermacam-macam, salah satunya kesombongan. Terus aku bawa lagi hidupku Tuhan, semua kebohongan. Mungkin dalam kehidupanku sepertinya aku berbohong untuk kebaikan, Pak. Tapi kan di mata Tuhan tetap aja bohong. That's fine. Kadang-kadang kita nggak bisa lolos dari situ. Tapi ini kita mau bawa, jangan sampai itu menjadi rintangan dalam janji Tuhan digenapi. Amin. Every lie and every doubt, keraguan-keraguan aku. Mungkin pada saat aku berdoa, Pak Yuda di sini ajak, amin, amin. Tapi begitu pulang ketemu masalah, beda lagi. Jadi artinya ternyata kita masih ragu mengenai hal itu. Baru bisa sampai sejauh amin. Aku mau berikan space lebih lagi buat Tuhan berkarya dalam kehidupan. Lagu ini mengatakan, lakukan sesuka hatimu, bukan sesuka hatimu, bukan apa yang aku inginkan, tapi apa yang kau inginkan. Dan di puncaknya dia katakan begini, shake up the ground, Tuhan goncangkan bumi ini. Biar tidak ada tradisi yang mengikat aku. Amin. Tidak ada roh agamawi yang mengikat aku. Tradisi apa? Maksudnya tradisi banyak, tradisi budaya, keluarga. Tapi agama bisa mengikat sih. Bisa mengikat. Kalau itu cuma jadi rutinitas. Kenapa berdoa? Aku berdoa, soalnya kalau aku nggak berdoa rasanya nggak enak. Ya betul sih, rasa nggak enak. Nggak enak kenapa? Ya nggak tahu, nggak enak aja. Nah itu agamawi itu. Tapi kalau nggak enak karena aku setiap hari aku harus berjumpa dengan Tuhan. Setiap berdoa aku harus berjumpa dengan Tuhan. Kemarin saya baru latih anak-anak remaja di pusat. Saya bilang, saya punya pengalaman suatu waktu seperti saya ditanya, kalau kamu setiap berdoa, memuji dan menyembah, mau nggak setiap berdoa, memuji dan menyembah itu berjumpa denganku? Ya Tuhan, ya pasti mau gitu. Kalau nggak mau ngapain, saya berdoa. Bukan hanya untuk make me feel good. Kalau memuji, menyembah nggak berjumpa dengan Tuhan, apa gunanya, buat apa? Itu nyanyi namanya. Orang mungkin bisa disenangkan dengan suara kita, tapi firman Tuhan mengatakan Allah bertahta atas pujian dan sembah umatnya. Pada saat dia bertahta, dia hadir. Pertanyaannya, kau merasakan kehadiran Tuhan nggak pada saat kau berdoa, memuji dan menyembah? Saya bilang mau dong. Mau, kalau nggak wasting time. Tiap hari itu cuma 24 jam kok. Nggak ada dari kita yang bisa nambahin lebih dari 24 jam. Terus roh sepertinya menjawab seperti itu. Kalau kau mau seperti itu, roh, jiwa, dan tubuh satukan itu. Saya tanya salah satu anak teenager kemarin, remaja. Nggak tahu Pak, apa itu artinya ya? Roh, jiwa, dan tubuh. Sebenarnya itu sesuatu yang roh, jiwa, dan tubuh memang udah satu di dalam kita. Setiap orang pasti ada roh, jiwa, dan tubuhnya. Kalau nggak bisa hidup. Tapi maksudnya apa? Setiap ada pernyataan saya bertanya, kalau aku nggak mengerti, layaklah aku bertanya, Tuhan, apa maksudnya roh, jiwa, tubuh? Maksudnya roh, jiwa, tubuh itu satu adalah kalau engkau sedang nyanyi, sedang bahwa engkau Tuhan satu-satunya dalam kehidupanku. Kau segalanya, kau jawaban, semuanya mengatakan itu. Jangan mulutnya ngomong satu-satunya, pikirannya mikirin dapur. Kata malaikat bisa nggak nyambung bro, nggak nyambung. Mulutnya ngomong satu-satunya,
pikirannya ngomong, WL-nya kok begitu amat ya? Gak nyambung itu. Terus jiwanya mengatakan apa? Kalau memang satu-satunya, kalau satu-satunya, semuanya mengatakan satu-satunya. Sampai saya secara radikal setelah saya terima itu, saya sampai begini berdoanya. Tuhan, kalau gitu aku minta dah Tuhan, nggak hanya dari ujung rambut sampai kubu, tapi aku mau setiap bulu aku nih, rambut aku mengatakan hal yang sama. Kalau aku lagi bilang, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great. Biar semua buluku, semua rambutku mengatakan betapa Kau Tuhan yang besar. My soul, my Savior God, how great Thou art, how great Thou art. Saya praktekkan, terima sesuatu, langsung saya praktekkan. Begitu saya praktekkan, saya nggak tahu kedatangnya dari mana. Rasanya saya lagi nggak sedih, tiba-tiba saya keluar air mata. Tiba-tiba saya mengalami sesuatu yang tidak natural. Ternyata the supernatural is coming. Pilihannya ada di tanganmu. Mau nggak kita setiap berdoa, memuji dan menyembah itu berjumpa dengan Tuhan. Itu bukan omset setiap hari bahwa kita orang percaya harus berdoa, memuji dan menyembah. Betul, tapi di balik itu apa maksudnya? Aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Jadi setiap berdoa kita harus tahu, begitu berdoa kita dengar Tuhan bicara. Pada saat kita memuji, kita dengar Tuhan bicara. Pada saat kita menyembah, kita rasakan Tuhan. Nah sekarang kita mau dalam penyembahan berhala ini. Mari kita bawa di hidup kita. This is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Mari bawa hidup kita. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden and every ground. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better.
up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Break up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. And now we make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Biar umatmu ambil pilihan yang terbaik saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi, caramu itu pasti lebih baik. Jalanmu itu adalah jalan yang terbaik Tuhan. Kami mau lepaskan segala bentuk tradisi yang mengikat kami Tuhan, segala kebiasaan yang mengikat kami, bahkan roh agamawi Tuhan yang bisa menghalangi janjimu terjadi dalam kehidupanmu. Biar umatmu bebas, bebas, bebas. Kami dibebaskan, kami dipulihkan. Oh, biar janjimu Tuhan, janjimu yang tiada amin. Oh, terjadi, oh, terjadi, oh, terjadi, terjadi. Oh ya Ramaya Jana, oh Ramaya. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. I will make room. I will make room for you, oh Jesus, to do whatever you want, to do whatever you want. Sekali lagi katakan, I will make room for you, to do whatever you want, to do whatever you want. Oh Tuhan, terima kasih. Sampai detik ini hanya Engkau harapan yang sejati. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudaraku, itu adalah kekuatan kita. Menyembah Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Apa saja boleh terjadi, tapi jangan kau pergi dari kami Tuhan, sebab kau kekuatan yang sejati bagi kami. Tidak ada yang lain Tuhan.
Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Itu yang kami perlukan, Tuhan. Satunya yang kuandalkan, Engkau andalan kami. Satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan juga. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan itu Allah yang cemburu. Mari kita jadikan Tuhan satu-satunya. Back to the slide. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Rasanya Tuhan bertanya seperti ini. Kalau kau punya masalah, ada satu pertanyaan. Siapa yang kau tanya pertama kali? Siapa yang kau andalkan? Apakah betul-betul seperti yang kita nyanyikan, satu-satunya kau yang kau andalkan, sumber kekuatan, Tuhan yang memberkati, sumber segala berkat yang ada, yang pernah ada, itu adalah Tuhan. Seberapa yang setuju kalau Tuhan itu adalah tempat curhat yang terbaik? Amin. Tuhan itu adalah tempat curhat yang terbaik. Amin. Terbaik. Iya Pak, betul Pak. Masalahnya kalau curhat sama orang lain bisa bocor Pak. Betul nggak? Aduh, ada yang punya pengalaman. Bisa benar Pak, itu betul sekali. Padahal kalau orang lagi curhat kira-kira emosional nggak? Emosional. Apalagi masalahnya dalam. Terus dia bicara sama orang yang percaya. Amin, kalau kemana saya, wow, ini kan curhat emosional. Tapi saya berharap dia nggak ngomong apa-apa ke siapa-siapa. Tiba-tiba saya dengar, lu kemarin gini ya, apa rasanya? Ya ampun Pak Mimin, gua nggak mau curhat sama lu lagi lah, lain kali lah. Tapi salah sendiri, curhatnya sama Bapak di sorga aja. Kata di doa Bapak kami itu sebelumnya tuh, masuk ke ruangan sendiri, tutup pintunya di belakangmu, di tempat yang tersembunyi, ngomong bebas aja ngomong. Tuhan nggak pernah bocor. Tuhan itu menjawab doa kita. Saya setiap ngerasain gitu ya pada saat saya ini. Waduh, pas begitu saya mulai seperti tanda nol jiwa dan tubuh, saya ngalamin Tuhan. Saya nggak tahu, kadang-kadang pun saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi begitu saya keluar air mata, saya percaya di situ ada kelepasan. Sama juga kayak olahraga.
itu modelnya. Tapi ini lebih lagi dari olahraga. Olahraga salah satunya kita main aja, main. Tapi lewat olahraga itu stres bisa terlepas. Kemarin saya pas lagi melatih anak ini, lagi nungguin istri saya, ada konseling, ada yang konseling istri saya. Saya lagi nungguin di depan, tiba-tiba saya sering nih ketemu pengerja ini rajin kelihatannya melayani di gereja. Tiba-tiba ngobrol kita. Saya lagi nunggu gitu ya, ngobrol tiba-tiba dia ngomong ini, Pak tahu nggak? Baru sempat saya ngomong karena kita sempat ngobrol, sebelumnya lewat aja shalom gitu, selamat happy Sunday atau tiba-tiba dia cerita, tahu nggak Pak? Tahun lalu Bapak ngajar di TC 07, kami ngajar, ngajar. Entah gimana Pak, saya nggak tahu Pak, sepanjang pengajaran satu sesi itu saya keluar air mata nggak berhenti katanya. Itu natural apa supranatural? Supranatural. Itu natural kita. Amin. Saya cuma nantang aja sih dari sini, mau nggak yang kayak begitu gitu loh maksudnya. Maksudnya bukan mau nanti kita ini ketemu kita, bukan, itu kan datangnya dari Tuhan maksudnya gitu ya. Mari terus bersekutu sama Tuhan. Mari punya kehausan akan Tuhan. Setiap berkomunikasi dua arah, jangan kita punya ini aja nih. Biasanya kan kita punya pokok doa nggak, pokok doa. Ya Tuhan, mau bayar kontrakan Tuhan. Tuhan, tahun depan anak mesti bayar uang pangkal masuk SMA. Tuhan, ya boleh sih, itu boleh. Segala permohonan boleh diajukan kepada Tuhan. Tapi boleh nggak ada nextnya? Kita dengar juga, kasih waktu Tuhan untuk bicara sama kita. Jadi persekutuan itu selalu dua arah. Sebelum kita memiliki waktu yang kayak begitu, nggak bisa berharap supranatural itu bisa datang ke kita. Ini juga kita ngejar omset aja, kita ngasih tahu Tuhan, lapor. Ini begini, Tuhan minta ini, minta itu. Aku percaya Tuhan, Engkau pasti menolongku. Ya betul sih, betul. Tapi mau nggak ke depan? Kasih waktu lebih lagi Tuhan untuk bicara sama kita. Biar kita mengalami Tuhan lebih lagi. Biar Tuhan nggak nanya lagi, kamu curhatnya sama siapa? Kalau kita selalu curhat sama Tuhan. Waduh. Kemarin saya bilang sama anak remaja, tau nggak, saya pernah punya pengalaman suatu waktu. Coba kalau kamu jadi Tuhan. Coba kamu jadi Tuhan. Semua sekarang Gideon dan Tuhan. Ya, coba sekarang Tuhan. Umatnya, saya umatnya misalnya. Saya berdoa, Tuhan minta tolong ini, aku percaya Tuhan, ya. Begitu ada masalah, saya curhat sama Agung. Apa rasanya? Gimana rasanya? Doakan. Tadi doa sebenarnya lu percaya sama gue gak sih? Kok begini ke Pak Mimin? Tuh kan jadi bocor kan dia gara-gara gitu. Ayo jangan bikin Tuhan cemburu sama kita. Amin. Jadi kalau ada apa-apa curhatnya sama siapa dulu? Sama Tuhan. Amin. Bebas di situ, nanti ada kelepasan, nanti ada jalan keluar. Kita dengar, oh iya lakukan ini, wah kita laksanakan. Begitu kita laksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, semuanya selesai. Amin. Ini baru 3 slide sebenarnya Pak. Yuda ini waktunya jam segini. Luar biasa ini yang jam segini. Saya merasa, kalau yang gini saya merasa apa yang ini kayak kesedot gitu. Maksudnya berarti kamu reseptif yang bagus gitu. Maksudnya reseptif, yang terima gitu, yang sesuatu yang satu slide lagi boleh? Boleh. Lagi. Tuhan itu tidak terbatas.
Ini kan ceritanya 32.000 datang pasukan buat diperlengkapi misalnya perang sama Gideon. Wah, lawannya kan Midian, Amalek. Waduh, itu yang kayak apa tadi? Kayak belalang. Bayangin nggak coba? Musuh kayak belalang. Banyak banget. Tiba-tiba Tuhan bilang 32.000 kebanyakan, bro. Potongnya bukan 1.000, 2.000, potongnya 22.000. Coba bisa bayangin ya, lawan musuhnya. Coba kita taruh di sini coba di Gideon. Lawannya banyak banget. Udah 32.000 aja, kadang-kadang kita ngelihat pasukan lawan yang ini masih kurang sebenarnya. Malah dipotong sama Tuhan. Dipotongnya 22.000 jadi 10.000. Kita pikir udah 10.000 mendingan nih. Masih kebanyakan juga. Kadang-kadang dalam persoalan kita kayaknya Tuhan gimana ini? Saya rasakan ya di pekerjaan di mana sekarang di mana-mana banyak pemotongan, betul? Betul. Di mana-mana banyak pengurangan. Ya. Budget yang tadinya ada bisa nggak ada di tahun depan. Iya betul. Wah betul. Ini betul sana betul semuanya ngalamin ya. Dipotong Pak. Ini kayak Gideon 32.000 aja berasa kurang loh. Dipotong 22.000 jadi 10.000. Kita pikir 10.000 yang udah menderita, dipotong lagi. Wah. Jadinya cuma sampai 300. Itu kan berat, tapi nggak ada cerita di sini. Gideon tidak menyetujuinya, dia menolak, kan nggak ada. Tapi saya percaya, walaupun dari tulis di situ, pasti perasaan Gideon galau. Sangat galau pasti dia. Tapi dia tahu dia curhatnya sama Tuhan. Kalau memang dia tahu ini Tuhan yang lakukan, Tuhan sudah izinkan pemotongan itu terjadi, pengurangan itu terjadi. Mari kita menghadapinya. Yang mau menghadapi sama-sama katakan amin. 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 Nah, berarti dengan 300 akhirnya kan Tuhan bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Cuma dengan sangkakala. Dengan apa lagi? Buyung. Dengan suluh, obor, buyung sama sangkakala. Hitungannya itu gimana hitungnya? Tapi bisa benar. Itulah Tuhan kita. Saya mau tutup dengan kesaksian. Ini juga susah dihitung. Saya ini kan hamba Tuhan dan saya staff di sekolah. Yang tadi saya sampaikan saya kerja di sekolah. Nah, kira-kira ketahuan mungkin, gajinya berapa penghasilannya kan. Saya bukan bisnismen, tapi anak saya dua-duanya pengen kuliah di luar negeri. Wow. Ngitungnya gimana Pak? Perlu kalkulator mana nih ya? Yang satu akhirnya besar kuliah di sini. Yang kedua gigi dia pengen kuliah di luar negeri. Saya bilang akhirnya udah ini aja. Pasti udah lihat itu ya Mas Badoa ya rekamannya. Itu saya pernah saksikan di YouTube pada kemarin. Nah, pas begitu saya mau jawabnya gimana nih, anak saya yang kedua ini saya seumur dia saya belum kenal Tuhan. Ini dia di umur kemarin itu lulus SMA itu dia udah waktu dia SMA aja dia dance juga, dia WL juga, bahkan dia udah khotbah. Saya bilang saya di umur dia masih di zaman jahiliyah ini. Nah, dia mau kuliah di luar negeri kan jawabnya gimana nih? Udah saya berdoa sama istri gimana jawabnya nih? Rasanya pengen jawab begini. Udah, kamu kan tahu papi mami kerjanya apa? Mau kuliah di luar negeri apalagi sekarang. Gimana kuliahnya? Tapi kita nggak bisa jawab begitu. Kita bilang apa aja kita bawa dalam doa sebulan. Makanya jangan heran nanti kalau ketemu pendeta pasti ngomongin begitu. Ya karena memang nyerahinnya kepada Tuhan, mau pada siapa? Dia satu-satunya sumber gitu ya. Akhirnya doa.
Tiba-tiba dia bilang, Pi, aku pengen kuliah di Hong Kong. Pengen kuliah di Hong Kong, akhirnya yaudah kita doakan. Terus kuliah di Hong Kong, dia mau daftar beasiswa. Akhirnya dia bilang, Pi, akhirnya udah dapat nih, dapat beasiswa 100% tapi hanya untuk kuliahmu saja. Hidupnya gimana? Ya bayar sendiri. Di dalam perjalanan, amin kita doa. Tapi di dalam perjalanan hidup kan nggak begitu. Ngobrol sama orang kantor bilang, Pak, tau nggak Pak, Hong Kong itu properti paling mahal di dunia. Saya bilang properti paling mahal di dunia, gimana? Saya langsung pikir, ntar bayar kosnya berapa duit? Properti paling mahal di dunia. Ya udah kita bawa. Makannya gimana gitu? Terus akhirnya gimana ya? Terus saya nanya sama anak saya, guys, ada beasiswa yang lain nggak? Tapi jangan bilang gini, enggak lah, nggak mungkin lah, nggak bisa. Jangan. Apa yang muncul dalam kehidupan kita, percayakan sama Tuhan. Saya bilang sama anak saya, udah kita bawa aja di hadapan Tuhan. Nanti kalau misalnya sampai lolos, kamu semua berarti Tuhan izinkan kamu diberkati Tuhan. Kalaupun enggak, Tuhan punya rencana yang lain atas hidupmu. Itu aja. Kalau saya sampai pikir sama istri ini, kita jual rumah sampai jual mobil aja kurang buat membiayai dia kuliah di sana. Ya dong, dia apply lagi. Tuhan memang kayak gini, dari ngirik, dibawa anak ketakutan, aku lemah, sukuku tuh paling kecil, kayaknya nggak mungkin deh. Tiba-tiba dia ngomong, Pit, aku dapat top scholarship. Wow. Bukankah itu karena Tuhan yang luar biasa? Jadi saya mau bilang begini, mungkin kita merasa lemah. Ada sesuatu yang muncul, mungkin, apa bisa aku? Tapi mari responi segala sesuatunya dengan baik. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Akhirnya kok jadi, bukannya saya nggak keluar uang, bukan. Akhirnya saya keluar uang juga nggak untuk. Tapi saya mengeluarkan uang seperti dia kuliah di sini. Wow. Tapi kuliah hidup. Wow. Itu kalau bukan Tuhan yang berperkara kan, itu nggak bisa, kita nggak bisa. Nah sebelum kita doa, saya nggak tahu apa yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Atau mungkin bila ada sesuatu yang tadinya muncul dalam kehidupan kita, pada saat itu mungkin kita udah nyerah. Sampai kita udah nggak mau doain lagi, sampai sepertinya kayaknya nggak memungkinkan. Ya kita pikir udah nggak mungkin lah, udahlah forget it mungkin gitu ya. Kalau sampai saat ini Tuhan ingatkan lagi, coba kita bawa di hadapan Tuhan. Amin. Tetap ujung-ujungnya kita bilang kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Apakah itu Tuhan benar atau aku salah dengar? Bisa aja kan, namanya persekutuan dengan Tuhan. Tapi itu bisa menjadi persembahan yang hebat di hadapan Tuhan. Hal-hal yang begitu karena kita mengutamakan Tuhan. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, mau kita bawa di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri dengan kerinduan kita rindu. Kami rindu Tuhan, janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Mari kita sembah. Mari responi. Kami mau responi janji-Mu, firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke hadapan-Mu. Kau tahu yang terbaik, Kau tahu yang termulia, Kau tahu yang terindah. Oh ya. Mari bawa doamu, mari bawa kerinduan.
dan amin-Nya. Janji-Mu ya dan amin. Oh ya Rabaya syada Rabaya. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yeah. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama deklarasikan janji Tuhan ya dan amin. Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari yang katakan di hadapan Tuhan,
Kami angkat tangan karena kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau selalu melakukan bagian-Mu Tuhan, dan kami mau lakukan bagian kami. Biar berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus terus menyertai umat-Mu mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday.